Kristi Sitepu menyampaikan permasalahannya selama 10 menit. Terima kasih buat kesempatannya, Pak. Jadi pekerjaan pembuatan video profil desa ini bermula ketika pada tahun 2019 ada COVID-19, Pak, yang melanda dunia. Jadi di situ kami para pekerja ekonomi kreatif, khususnya yang bergerak di bidang media, produksi foto dan video itu seperti kehilangan lapangan kerja karena ada lockdown gitu. Jadi sebelumnya itu saya dan tim perusahaan yang saya pimpin itu CV Promise Land itu banyak mengerjakan project-project wedding dan pembuatan video klip lagu gitu. Jadi karena tidak adanya lagi lapangan pekerjaan itu, Pak, saya mempunyai ide untuk membuat video profil desa di Kabupaten Karo. Dan saya dan tim membuat proposal yang kami susun dan sebenarnya harganya murah, Pak. Karena memang tujuannya yang pertama adalah untuk bertahan hidup pada masa pandemi, dan yang kedua itu adalah kampung halaman saya, dan sebelumnya saya memang konten kreator yang banyak mengangkat konten-konten kearifan lokal yang ada di Kabupaten Karo yang saya upload di sosial media saya. Dan singkatnya saya langsung menawarkan proposal kami yang nilainya sudah ada 30 juta rupiah langsung ke kepala desanya. Saya tidak ada mengingin siapapun, saya langsung ke kepala desa menyerahkan proposalnya secara langsung. Dan kemudian dalam proses itu ada kepala desa yang menerima, ada yang tidak. Tapi dalam proses itu tidak langsung diterima, Pak. Di tahun 2020 itu tidak semua, mungkin hanya ada 10 atau saya lupa 10 atau 12 desa yang menerima proposal kami itu gitu. Dan dibuatlah perjanjian kerjasamanya lengkap dengan kontraknya yang di dalamnya sudah ada apa-apa yang akan kami kerjakan gitu. Jadi konten-konten yang kami angkat itu adalah konten kearifan lokal, sejarah desa gitu, dan potensi-potensi desa gitu, Pak. Jadi itu yang kami angkat, dan penggunaan anggaran-anggaran desa supaya masyarakat itu tahu gitu. Desa ini apa menjadi potensinya gitu, Pak. Dan kemudian kami kerjakan dengan alat yang profesional dan keahlian yang profesional, Pak. Semua kami adalah profesional videographer yang mengerjakan ini, dan kami mengerjakannya. Dan kemudian setelah videonya selesai, kami serahkan ke kepala desa masing-masing. Kami serahkan untuk direvisi terlebih dahulu, karena tingkat selesai atau tidaknya sebuah pekerjaan video itu adalah kepuasan klien. Jadi kami serahkan terlebih dahulu. Jadi rata-rata desa itu ada yang merevisi, Pak. Jadi ketika mereka revisi, ini ditambahin atau ini dikurangin gitu kan, Pak. Jadi kami ambil kembali terlebih dahulu gitu. Kami ambil kembali, kami melakukan syuting kembali gitu. Itu masa COVID itu, Pak. Dan pada akhirnya kami serahkan lagi, karena di di proposal kami itu tertera kepala desa berhak melakukan revisi selama 3 kali. Itu di proposal jelas gitu. Di perjanjian kerjasama itu jelas mereka bisa melakukan proposal. Karena pekerjaan ini pembayaran atas pekerjaan ini dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian kami menerima pembayaran sejumlah 30 juta, persis seperti proposal, persis seperti SPJ yang saya tanda tangani, Pak. Tidak ada yang berbeda. Itu langsung dipotong pajak yang dibayarkan oleh desa. Jadi kami menerima itu uang yang sudah dibayarkan pajaknya gitu, Pak. Dan kemudian di tahun 2021 ada lagi desa. Mungkin karena melihat portofolio kami di tahun 2020 gitu, Pak. Kami kerjakan itu masih di COVID. Dan di tahun 2022 ada 2 desa. Sebenarnya 2 desa yang di tahun 2022 ini, Pak. Karena di 2021 sudah kami kerjakan, tapi dananya tidak cukup nih. Baru tetap kami tambahin beberapa pekerjaan di 2022 agar pekerjaan ini tetap bisa direalisasikan karena sudah diambil. Dan faktanya, Pak, ada desa yang sudah kami ambil videonya, sudah selesai, itu tidak ada serah terimanya, bahkan maksudnya itu tidak dibayarkan karena anggarannya tidak cukup. Itu pun kami nggak pernah permasalahkan, Pak. Ada desa, karena memang itu menjadi risiko kami, karena pembayaran dilakukan setelah pekerjaan selesai. Dan kemudian, Pak, setelah itu sudah mulai buka industri kreatif sudah bisa bekerja kembali, kami kembali kepada pekerjaan kami, karena jujur sebenarnya untuk harga 30 juta ini, Pak, sangat murah, Pak. Ini nggak bisa
nggak bisa contoh untuk ganti gear nggak bisa, apalagi dalam pekerjaan itu ke desa-desa di Kabupaten Karo Jauh ya. jauh-jauh, dan kemudian Pak resiko kerjanya lebih tinggi karena ini kan hutan perladangan, bahkan ada drone kami yang jatuh disambar elang gitu Pak. Jadi sebenarnya resiko kerjanya ini lebih tinggi gitu Pak. Dan kemudian kami putuskan untuk kembali mengambil proyek-proyek wedding seperti sebelum-sebelumnya, dan itu adalah pekerjaan pertama dan terakhir kami dalam bekerja sama dengan pemerintah Pak, pembuatan video profil desa ini. Dan di tahun 2025 tiba-tiba saya dipanggil untuk menjadi saksi. Awalnya menjadi saksi atas pekerjaan, atas proyek pembuatan video profil desa ini. Dan 19 November 2025 ketika saya menjadi saksi, saya ditetapkan menjadi tersangka karena menurut penyidik pada saat itu Inspektorat Kabupaten Karo menyatakan ada kerugian negara atas pekerjaan yang telah saya kerjakan. Padahal pada faktanya Pak, saya tidak pernah diperiksa satu kali pun. Tidak pernah satu kali pun diperiksa oleh inspektorat atas pekerjaan ini Pak. Dan fakta persidangan juga membuktikan itu semua Pak. Bahkan kepala desa menyatakan mereka sudah pernah diperiksa 1 tahun setelah pekerjaan itu diselesaikan. Mereka sudah pernah diperiksa oleh inspektorat, tapi inspektorat mengakui dan menyatakan tidak ditemukan masalah. Dan di fakta persidangan juga Pak, kepala desa yang dihadirkan oleh jaksa penuntut umum yang seharusnya menjadi saksi yang memberatkan saya, tidak ada yang memberatkan saya Pak. Mereka menyatakan mereka puas dengan hasil pekerjaan ini. Karena di dalam 20 desa ini Pak, saya bersama tim itu turun langsung. Saya selalu ikut Pak. Saya selalu ikut dalam pekerjaan ini gitu. Jadi kepala desa menyatakan puas. Bahkan hakim ketua pada saat itu di salah satu persidangan bertanya, kenapa dia bisa dipenjara? Hakim bertanya sama kepala desa, mereka tidak tahu. Berapa? Ada proposal yang dia tawarkan. Kepala desa menjawab ada. Berapa nilai proposal yang dia tawarkan? 30 juta kata kepala desa. Berapa yang kalian bayarkan? 30 juta. Dan hakim bertanya, terus kenapa dia bisa dipenjara? Kepala desa berjawab, nggak tahu yang mulia gitu. Dan sampai saat ini pun saya tidak, sebenarnya Pak, saya sangat bingung atas kondisi ini. Dan kemudian setelah persidangan itu, saya menemukan bahwa di LHP diketemukan bahwa ada marat itu dimunculkan karena ada beberapa item yang dinolkan oleh auditor dan diamini oleh jaksa penuntut umum di dalam surat tuntutannya. Itu ada ide. Ide itu besarannya di dalam proposal itu 2 juta. Editing 1 juta, cutting 1 juta, dubbing 1 juta, clip on atau mikrofon 900.000 yang totalnya 5,9 juta ini semuanya dianggap nol oleh auditor maupun jaksa penuntut umum. Jadi seperti itulah singkatnya cerita pembuatan video profil ini, yang saya hari ini hanya mencari keadilan. Saya hanya pekerja ekonomi kreatif. Yang saya takutkan jika hal ini terjadi, kami anak-anak muda pekerja ekonomi kreatif di Indonesia akan takut untuk bekerja sama dengan pemerintah. Saya cuma mencari keadilan Pak. Saya cuma pekerja ekonomi kreatif biasa Pak. Saya nggak punya wewenang dalam anggaran Pak. Sederhananya saya hanya menjual. Kalau memang harganya kemahalan, kenapa tidak ditolak saja? Atau kalau tidak sesuai, kenapa harus dibayarkan? Tidak perlu saya dipenjarakan. Karena pekerjaan ini kami lakukan tahun 2020 juga saat pandemi, hanya untuk bertahan hidup dan untuk mempromosikan Kabupaten Karo. Bisa dilihat Pak dari sosial media saya. Dari dulu saya selalu mengangkat konten-konten kearifan lokal di Tanah Karo. Saya bahkan Pak, saya izin, saya pernah melakukan demo tunggal menaiki Tugu Perjuangan Brastagi karena pesta berjuang ditiadakan di Kabupaten Karo. Saya lakukan sendiri Pak. Saya cinta sekali dengan Tanah Karo Pak. Walaupun dengan kejadian ini, saya akan tetap mencintai Tanah Karo. Terima kasih Pak. Ya. Tolong saya Pak. Ya.
Iya Pak, semangat Pak. Insya Allah Pak, kita semua ini berkomitmen dan all out semua untuk memperjuangkan keadilan untuk Pak Amsal Pak. Pak Hinca bahkan secara khusus ya menyempatkan diri ke sana dan meminta kita semua ya hari ini hadir yang dari daerah khusus untuk membahas masalah ini. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.